Allah. Nur itu Pak Ai, nur itu jadi ruh dan jadi jasad. Karena nur Rasulullah itulah jadi ruh kita dan jadi jasad kita. Sedangkan insan, nah ini bagian nang Tuhan nang nyai kam kada bab nang ini kada paham dosa diterima. Kada paham jika. Padahal kamu tadi membaca tentang nur itu. Mana tadi? Hadisnya Jabir lah, Sayyidina Jabir. Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mukarram waj'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waffiqna limutaba'atil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdu rasul khairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut belenggai yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak pembakal kita yang kebetulan sebagai tuan rumah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah, para undangan yang dimuliakannya Allah. Tentu kita mungkin pada malam hari ini berbesar hati Pak dan bergembira karena pada bulan ini, di mana pada bulan Rabiul Awal, pada saat sekarang ini, di mana tempat umat Islam kepingin merayakan daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa pentingkah Pak Bu hingga kelahirannya Rasulullah ini kita peringati? Padahal menurut riwayat di zaman Rasulullah perayaan seperti ini tidak ada. Di zaman para sahabat juga tidak diadakan. Bahkan di zaman tabi'in, perkara ini mengambil satu riwayat. Ketika terjadinya perang salib, maka pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi melihat keberadaan pasukan umat Islam tatkala itu Pak Bu mulai kendor, khawatir kalau umat Islam ini kalah maka penyebaran agama Islam akan terhenti. Maka beliau mengambil satu jalan agar supaya ulama-ulama ini Pak Bu mengarang, menulis bagaimana tentang riwayatnya Rasulullah, sirah dan perjalanan Nabi dalam bentuk pujian-pujian agar supaya membangkitkan semangat umat Islam. Akhirnya Pak Bu ulama menyusun,
berbagai macam karangan-karangannya dan dibacakan, disertai orang banyak. Maka tatkala itu alhamdulillah umat Islam menang. Oleh karena itu ulama berpendapat, barang siapa yang dia mengadakan perayaan peringatan kelahirannya Rasulullah, disertai orang banyak, dibacakan Quran, dibacakan salawat, diceritakan tentang riwayatnya Rasulullah, kemudian bersedekah menurut kemampuannya, maka akan orang itu dapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia wal akhirah. Amin. Nah, jadi jangan menganggap perkara ini bid'ah, walaupun zaman Nabi tidak diadakan. Kembali satu perkataan Buya Maliki, Allah yarham Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menyebutkan apa? Jangan ujar Sidin, kamu bertanya, kenapa kalian memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad? Itu sama saja, kata beliau, kamu bertanya kenapa memperingati maulid. Itu sama saja mempertanyakan kenapa kalian gembira tentang kelahirannya Rasulullah. Kita ambil riwayat, Pak. Bagaimana tatkala itu keberadaan kota Mekah sebelum kezahiran dan kelahirannya Rasulullah, dalam keberadaan Pak Bu saat itu kemaksiatan, dosa dan kemungkaran merajalela. Makanya saat itu masyarakat Arab tatkala sebelum Nabi datang dinamakan masyarakat jahiliyah. Ada di antara mereka, Pak Bu, di tengah-tengah keberadaan kemelut, ada yang berdoa. Makanya kita ini, Pak Bu, kalau keadaan seperti sekarang ini kita alami, jangan putus doa. Makanya ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau ibu punya senjata, nang tuha kasihan nggak ada lagi. Mau nang anum kan bujur aja lagi, nang ibu-ibu nang anum masih ada pegangan hidup. Nah menang tuha, nang apa nang lagi dipegang-pegang, ada lagi. Jadi doa ini, Pak Bu, senjatanya orang mukmin. Lah, maka itu jangan kita ini putus dalam berdoa karena kita tidak tahu kapan doa kita bakal dikabulkan. Andai kata Rasulullah, Pak Bu, doa yang setiap kali kau panjatkan ke hadiratnya Allah, engkau tidak mengatakan kapan kiranya doaku dikabulkan, pasti kata Rasulullah doamu bakal dikabulkan. Semoga dengan perayaan ini segala dosa, segala doa kita, permintaan kita, hajat kita dunia wal akhirah Allah tunaikan. Amin. Pak Bu, ternyata Allah Ta'ala pun berjanji. Tuhan kan sudah memadahkan, ud'uni astajib lakum. Ternyata di tengah-tengah masyarakat Arab yang berdoa agar kepingin keluar daripada kejahilan ini, Allah Pak Ibu memperkenankan. Dengan cara bagaimana Allah perkenankan? Tentu dengan cara Tuhan, yakni dengan menzahirkan akan Rasulullah Nabi kita melalui sepasang insan. Nah makanya riwayatnya, Pak Bu, dipilih siapa yang nantinya bakal mengandung nurnya Rasulullah. Karena riwayat menyebutkan 2000 tahun, bayangkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam dijohirkan, nurnya Rasulullah ini sudah bertasbih, dan tasbihnya diikuti oleh seluruh para malaikat.
Nabi Adam belum ada. Padahal Nabi Adam dikatakan nenek moyangnya kita. Tapi terdahulu nurnya Rasulullah. 2000 tahun itu berapa abad? Tung sorang. Oh lapah mitung. Sudah bertasbih. Kepada siapa dititipkan nurnya Rasulullah untuk menjahirkannya ini? Lalu dibaca, kita tadi membaca berita Pak. Hafsilah. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nah, di dalam Simtuduror Habib Ali katakan, jadi nurnya Rasulullah dititipkan ke sulbi Nabi Adam. Wa Nuhin, berpindah lagi ke sulbi Nabi Nuh, wa Ibrahim, berpindah lagi ke sulbi Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai terus kepada Sayyidina Abdullah. Jadi orang pilihan yang berhak mengandung nurnya Rasulullah, laki-lakinya dipilih Sayyidina Abdullah, bebiniannya dipilih Siti Aminah. Udin termasuk. Maaf Din lah. Sabar, ada jadi nek Allah. Ini bisa aja Udin pasangannya. Allah. Sabar, jangan ditawakan Udin. Sandalku pengamanan, kepingin diambil Udin habis. Kenapa Pak Bu? Bukankah banyak laki-laki di kota Mekah saat itu, di Jazirah Arab? Kenapa justru yang dipilih mengandung nurnya Rasul ini Sayyidina Abdullah dan perempuannya Sayyidatuna Aminah? Sepanjang sejarah, dua orang ini Pak Aiboy tidak pernah maksiat. Nah maka itu laki-laki yang baik akan dipersiapkan untuk perempuan yang baik. Nah, nang belum kawin nih lah, aku belum juga. Aku belum di sini. Nah, bujur, swear. Perempuan yang baik dipersiapkan untuk laki-laki yang baik. Kalau kepingin nangai ikam dipilih oleh perempuan yang baik, cukup perbaiki diri. Begitupun juga perempuan kalau kepingin dipilih laki-laki yang baik, perbaiki diri. Kita tidak harus mengatakan diri kita baik dengan orang, cukup perbaiki diri, niscaya kita akan mendapatkan orang yang baik. Betul? Dasar bujur, kada betul lagi. Nah, ini penerbangan nih, bujang mana menang bujang ke tangan. Wah aku aja nih. Berarti aku aja. Aku aja berarti lu. Biar aja dah. Nah, jadi sepasang insan ini Pak Bu sepanjang sejarah tidak pernah maksiat. Bersih. Bersih. Allah yang menghendaki, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah menghendaki siapa yang dimuliakan dan siapa pula yang dihinakan. Kalau yang dipilih Sayyidina Abdullah, semua orang sudah pada tahu bakal nantinya sebagai orang tua ayah Nabi. Kalau yang dipilih Sayyidatuna Aminah sebagai ibunda Nabi, juga orang sudah tahu. Di balik itu apa rahasianya? Yang berhak mengandung nurnya Rasulullah ini cuman Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Perhatikan, ini bagian nang Tuhan. Lah, jangan cuman tahu cerita itu saja. Karena pian dari sejak kecil sudah hafal. Jelas? Kenapa rahasianya yang mengandung nurnya Rasulullah Abdullah? Begini, Pak Bu, Abdullah itu artinya hamba Allah. Nur itu Pak Ai, nur itu
Nur itu jadi ruh dan jadi jasad. Karena nur Rasulullah itulah jadi ruh kita dan jadi jasad kita. Sedangkan insan, nah ini bagian nang Tuhan naik. Nyai kam kada bab neng ini kada paham dosa diterima. Kada paham jika. Padahal kamu tadi membaca tentang nur itu. Mana tadi? Hadisnya Jabir lah, Sayyidina Jabir. Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang mula-mula Allah jadikan sebelum segala sesuatu dijadikan, yakni nurnya Rasulullah yang terbit daripada nur Tuhannya. Artinya begini Pak Bu, saat Tuhan ingin dia dikenal, dia nyatakan dirinya dalam rupa nur. Nah nur ini nur Tuhan. Kemudian nur Tuhan ini menjadi sekalian ruh, otomatis bernama Nur Muhammad. Lalu ruh yang bernama Nur Muhammad ini menjadi semesta alam. Boleh Pak? Seluruh alam semesta ini terbit daripada nurnya Rasulullah. Sedangkan nurnya Rasulullah terbit daripada nur Tuhannya. Dan nur Tuhan itu asa dengan Tuhan. Nah sekarang ke diri, ruh kita daripada nur Tuhan, jasad kita daripada nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu daripada nur Tuhan juga. Asa sudah? Asa. Dan yang dikatakan sebenar-benar manusia, ingat, kita harus tahu, jangan cuma tahu bahwa kita manusia. Siapa manusia? Sebenar-benarnya kenapa dikatakan manusia? Hanya dikatakan manusia, hanya dikatakan insan apabila terdiri zahir dan batin. Yang zahir berupa jasad daripada nur Muhammad, yang batin berupa ruh terbit daripada nur Tuhan. Karena terdiri daripada ruh dan jasad, lalu otomatis bangaran Abdullah, barataani Abdullah. Lalakian kah, bebinian Abdullah, karena mengandung nurnya Rasulullah. Menurut riwayat cerita, untuk menjohirkan seorang uswatun hasanah yang menjadi contoh, bujur haja abah Nabi Sayyidina Abdullah ternyata menjadi isyarat kepada kita semua. Sudah jelas? Ya paham gak ada paham? Ya paham syukurnya gak ada paham? Bapak tetap amplok pada aku juga. Kenapa mama Nabi bangaran Aminah? Semua orang sudah pada tahu bahwa ngaran mama Nabi Aminah. Ngaran mama Nabi siapa? Siti Aminah. Kada mau Siti Badriah. Siti Badriah tuh kawin sudah. Kawin kalau sudah. Mandi lawan aku, kawin ke lain. Mau bener ngorok. Taulah Aminah. Aminah itu artinya orang yang menanggung rahasia Allah. Siapa yang mengandung rahasia Allah? Diri yang johir, rupa jasad. Jadi diri yang johir rupa jasad ini Pak Aiboy, inilah yang mengandung rahasianya Allah. Rahasia Allah tuh ya diri yang batin rupa ruh, dikandung oleh diri yang johir rupa jasad. Jadi seberataan, jadi di awak kita nih bisa bernama Abdullah, juga bernama Aminah. Itu jangan kada tahu. Kalau ceritanya apalagi kekanakan pondokan mesti ya tahu. Bahwa abah Nabi Abdullah, mama Nabi Aminah, udah mau pun. Tadi ngaran abah Nabi Udin, udah mau. Ternyata menjadi isyarat lawan kita.
Jadi diri kita ini disebut Abdullah karena terdiri daripada zahir dan batin, ruh dan jasad. Dan juga sekaligus Aminah karena diri yang zahir rupa jasad ini mengandung rahasia diri yang batin yakni ruh. Sedangkan ruh tadi terbit dari nur Tuhan. Yang mengandung siapa? Berarti Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad dari Nur Tuhan. Nur Tuhan asal lawan Tuhan. Ain Allah. Di mana Allah? Ya. Di langit? Nah. Jadi nang bepada memadahkan Tuhan bersemayam di aras, hati-hati. Tsummastawa 'alal 'arsy. Tuhan dia bersemayam di aras. Kalau pian padahkan aras itu di atas, maka Tuhan gak ada bertempat. La mahallalah. Tuhan tidak bertempat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ini Sayyidina Ali, bahwa aras itu bukan di mana Tuhan berada. Aras itu bukan tempat di mana Tuhan berada, tetapi aras itu sebahagian tanda kekuasaan Tuhan. Sebenarnya yang sebenar-benar aras itu tidak lain diri kita sendiri yang apabila kita betul-betul mengenalnya. Jadi Pak Aiboy, kejahiran Nabi ini ajang kita untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Lalu menjadi contoh, nah dijahirkan Nabi kita nang di Madinah menjadi cermin. Abdullahnya ada di awak seorang, Aminahnya ada. Apa lagi? Ini nang bujur-bujur wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia yakni Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Bukan Tuhan di mana-mana, bukan. Makanya itu insan ini termasuk rahasia Tuhan. Bukan berarti setelah kita kenal lalu menjadi Tuhan, tidak. Nah jadi ini diperhatikan kepada yang tua-tua. Jangan lagi Bahari sudah aja hafal cerita itu, sudah hafal lah. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdi Manaf yantasib. Kita ulang. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah radha'athu Halimatus. Itu sudah aja Bahari dihafal di dalam Aqidatul Awam yang disusun oleh Syed Ahmad Al-Marzuki. Sudah. Ini pulang kita kenali, pulang bujur-bujur dikaji ulang supaya tidak hanya cuman mengenal perkara-perkara yang lahiriah. Nah, jadi kita mengandung nur juga. Amun pian kada mengandung nur, hanya Sayyidina Abdullah, abah Nabi, hanya Sayyidatuna Aminah, mama Nabi, berarti kita kada mencontoh Nabi, maka disuruh mencontoh. Jujur kah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tolong ayat ini guru-guru lah jangan sampai teledor, jangan sampai lalai. Sungguh telah ada suri tauladan contoh yang baik untuk diikut pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lawan siapa nang mau mencontoh? Liman kana yarjullah. Siapa nang hendak batamu Tuhan, contoh Rasulullah. Bila kada mencontoh kada batamu. Tu ayat tu jelas. Liman kana yarjullah. Siapa yang ingin bertemu Allah, berdapatan Tuhan, selamat sampai ke surga, contoh Rasulullah. Wal yaumal akhir. Dan siapa yang hendak selamat dunia sampai akhirat, contoh Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira, bukan disuruh banyak-banyak berzikir. Maksud wa dzakarallaha katsira
Artinya pelajari sering-sering bagaimana lahiriah Rasulullah dan batiniah Rasulullah. Itu wa dzakarallaha katsira. Jaka kita membaca tafsir ya nenek. Ya nyaman. Pian salah paham wa dzakarallaha katsira, lu banyak berzikir. Kada kayak itu. Maka tadi mulai pertama lakot ning itu lakot itu litaukid. Lakot maka sungguh jaka kitu ujuran behimat mana tuh pada diri Rasulullah. Nani jangan keluar dari pembicaraan asal yang kita bicarakan ini diri Rasulullah. Siapa nang hendak bertemu Tuhan, ayo pelajari, kenali Rasulullah. Apalagi nang hendak selamat sampai akhirat, pelajari, kenali Rasulullah. Kayak itu kisahnya rarancaki. Lain nang wa dzakarallaha katsira atau lebih zikir banyak tuh bagus juga. Bagus juga asal ingat baampih aja, ingat ampih. Nya bisa aja nang ada ingat ampih. Limba bunyi kelentengan di dapur. Dibunyi di dapur kelentengan. Behimat sidin kada tahu gabin cap itik keluar. Nya tadi membawa kabar dia malam ini pembakal beracara nah jabuannya baki pik sudah nah